Ampera sebenarnya adalah kisah dari zaman Belanda. Salah satu bagaimana istilahnya ada proyek yang harus direalisasikan oleh pemerintah Belanda, tapi kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang direalisasikan. Pada awalnya disebut Jembatan Soekarno karena memang belum ada nama. Sebenarnya ada disebut beberapa istilah Jembatan Sungai Musi karena dia dialiri oleh Sungai Musi. Kemudian karena pemerintahan Belanda ini tidak merealisasikan proyek dari Jembatan Ampera, maka dilanjutkan oleh pemerintahan Palembang berikutnya. Dan Jembatan Ampera itu adalah amanat penderitaan rakyat. Jadi semacam kompensasi dari sebuah kisah penjajahan Belanda seperti itu. Jadi sebenarnya Belanda sendiri pun tidak bisa melakukan proyek itu secara sempurna walaupun ada perjanjian, tapi kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Palembang berikutnya. Jembatan Ampera ini kan dialiri oleh Sungai Musi, itu adalah untuk menggabungkan area Ulu dan Ilir. Daerah Ulu dan Ilir. Kalau Ulu itu kita katakan daerah Pelaju ya. Nah, Ilir di bagian sini. Jadi jembatan ini untuk supaya transportasi jalan itu lebih mudah didirikan jembatan itu. Maksudnya supaya daerah Ulu dan Ilir itu bisa maksudnya punya transportasi jalan yang saling membantu daerah dua ini, Ulu dan Ilir. Paling kalau untuk yang modern sekarang, jembatan ini kan dikasih warna karena ada semacam persepsi di masyarakat bahwa merah ini peninggalan sejarah dari Tionghoa, gitu ya. Karena Tionghoa terkenal kental sekali dengan warna merahnya. Nah, kita paling tidak kita punya makna dari warna merah itu kan berani ya, berani. Kalau saya icon ini cuma sekedar hanya untuk membuat supaya lebih ada daya tarik, interestingnya gitu ya, supaya jembatan itu warnanya begini. Menarik. Iya, menarik. Kan dikasih lampu-lampu sekarang ya, pada lampu supaya lebih indah gitu. Tapi mungkin suatu saat nanti berubah lagi sesuai dengan warna, mungkin masyarakat pengen merubah warna apa ya, pemerintah pengen memberikan warna apa, itu tergantung dari trending topiknya aja lah menurut saya ya. Sekarang jembatan tidak lagi seperti itu. Kalau zaman Belanda itu masih bisa. Karena kan kita ini adalah daerah maritim. Sebenarnya Palembang ini kota maritim, yang artinya pelayaran dari negara-negara luar itu ada di Sungai Musi. Tetapi ketika jembatan ini memang bisa buka tutup karena kapal-kapal besar itu lewat dari sana. Jadi menarik karena kita ternyata punya transaksi perdagangan yang sangat baik, artinya di daerah Palembang khususnya di Sungai Musi. Tapi kemudian tidak lagi karena jembatan ini kan berfungsinya sangat banyak untuk transportasi, kemudian dia harus melihat kapal besar yang lewat, buka tutup, dan lama-lama tidak lagi difungsikan supaya tidak merusak jembatan itu sendiri. Ya. Benteng Kuto Besar itu dalam perkiraan sejarah 1724 sampai 58. Itu pada zamannya Kesultanan Mahmud Badarudin. Pada awalnya ini kan area pemerintahan kesultanan yang awalnya berada di Kuto Lamo. Kita sebut Kuto Lamo, daerah Kuto Lamo atau Kuto Lama. Tetapi kemudian karena pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin yang berikutnya, kan ada anak keturunannya, itu mereka membawa area ini ke daerah yang lebih luas, itu di Benteng Kuto Besar, yang sekarang berada di daerah BKB, kita sebut itu. Itulah hanya menjadi pusat sentral dari sistem pemerintahan kesultanan Sultan Mahmud Badarudin yang berikutnya. Karena kita harus tahu, khususnya kalau dalam pemerintahan militer tidak bisa sembarang orang masuk. Ya, jadi karena untuk menjaga privasi dalam sebuah sistem pemerintahan sama juga dengan menjaga sejarah yang ada di dalam Benteng Kuto Besar itu sendiri. Supaya terjaga. Iya. Menariknya adalah kemudian modern ini kan orang sekarang sudah mulai mendirikan tempat-tempat berjualan. Iya, supaya orang bisa
mempunyai daya tarik ke sana. Jadi mereka menggabungkan dengan tradisi yang lama supaya sejarah itu kembali bisa dilihat. Kemudian mereka supaya orang modern juga kan butuh kuliner ya. Jadi mereka mulai saat pemerintah juga berusaha maksimal mungkin supaya objek wisata itu punya daya tarik. Jadi orang juga bisa makan ya, kulineran dengan apa ya, ada punya spesial orang Palembang dan juga yang modern ya enggak. Harapan saya bahwa pemerintah harus kembali menggali sejarah lama dari Kota Palembang. Karena kita lihat bahwa kita gaungnya sangat besar sekali ya kalau dibilang Nusantara sama internasional. Orang bilang Kerajaan Sriwijaya itu di mana sih gitu ya. Nah, kita cari-cari di mana sih Kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Kecuali di Jawa, berbeda sekali di Jawa. Di Jawa itu kalau Anda lihat tempel atau kuil semacam itu, mereka Borobudur. Itu memang candinya berasal dari batu kali yang masih utuh. Nah, tetapi di Palembang dalam beberapa narasumber ini mengungkapkan bahwa dulu pemerintahan ini ada karena mungkin bencana alam, kemudian juga ada batu yang tidak seperti batu kali, seperti batu bata, jadi dihancur. Tetapi saya yakin bahwa nanti mungkin para arkeolog, orang-orang yang bisa melihat artefak dari batu-batuan, dari sebuah situs-situs lama, itu harus kembali menggali supaya di mana sih sejarah yang namanya Kerajaan Sriwijaya yang begitu megah ya, karena pusat sentra agama itu ada di sini, di Palembang ini. Ini tempat makan terapung. Kenapa Ibu bisa terinspirasi kok bisa jualan di sini, Pale? Ibu siapa tadi namanya? Desi. Ibu Desi. Ngapa Ibu pacak jualan di pojok kapal ini? Kan kapal ini kan sebenarnya tempat transportasi. Kok bisa terinspirasi bisa jadi tempat jualan? Kan banyak sudah ini tempat jualan kapal sini. Jualan donasi sebenarnya. Oh. Belum ada jual pempek. Sekarang ada yang jualan pempek ini jadi kami bikin juga. Oh. Jadi di sini banyak makanan khas Palembang juga. Khas Palembang. Palembang halo sini. Aduh apa Bu di sini, Bu? Ada model, tekwan, pempek, ikan. Nah, kalau berdirinya usaha kuliner terapung ini sejak kapan? Berdiri. Tanya be dosa berdiri. Ibu lah lama, sudah berapa lama jualan di sini? Cek itu nah, iyo. Sudah setahun lah kalau kami jualan. Oh, sudah setahun. Sudah setahun, Pak. Wow. Luar biasa, Bu. Luar biasa, cetar pokoknya. Tadi aku makan model di sini enak nih, Pak. Terasa iwaknya. Itu pakai iwak apa, Bu? Iwak kakak. Iwak kakak. Wah, sesuai enak, Bu, sedap pokoknya. Ini kawan aku, Bu, dari dusun. Yuk, ini rumahnya di Tanjung Lobo. Kepengen nak nyengok Ampera. Tidak tahu dari mana Ampera. Tanjung Lobo, Pak. Tiara hari ini. Oh iya, dia tahu ibu ini ya, ibu ini. Kalau pendapatan, kalau misalnya ada acara tertentu atau event-event tertentu, seperti apa pendapatan jualan di kuliner terapung? Kalau hari ini, kalau lagi ada acara-acara itu pasti rame pula. Rame dulu Bu Kati acara berame no. Aduh beda Markona Jubaida makan di sini. Pasti pendapatannya besar ibu ini. Wong kayu lamo ibu ini pasti. Pendapatannya berapa Bu dalam sehari? Kalau hari biasa kalau bikin pempek itu sebagai barengan 10 kilo. Wow, 10 kilo banyak. Banyak itu. Dibagi. Kalau hari Sabtu Minggu banyak bikin 20 kilo. Wow. Ajak makan sepelembang hangat. Udah cukup. Kalau sepelembang hangat. Nah, Cik ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita lagi keliling-keliling ya. Kemana Be? Kemana Be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo. Kata gawe.